Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. eh saya doain semoga makin banyak rezekinya. Teman-teman, malam ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh orang dekat dari keluarga saya. Jadi saya punya om dan ini sahabatnya, sahabat dari kecil sampai mereka udah sama-sama punya anak. Nah, dia mau berbagi cerita istrinya, tapi tidak mau untuk tampil di sini karena memang ya banyak pertimbangan ya. Oke, langsung aja ceritanya. Siapin dulu cemilan dan kalau kalian penakut, ajak teman atau saudara untuk nemenin kalian karena ceritanya agak sedikit seram. Teman-teman, ini cerita awalnya di sebuah kota Cirebon. Ya. Jadi mereka itu pasangan suami istri ini sempat tinggal di daerah Cirebon karena memang suaminya juga orang Cirebon. Namun bukan sekedar mereka tinggal, suaminya dinas di Cirebon. Memang suaminya itu kerja di salah satu instansi negara yang berpakaian berwarna coklat. Ya, jadi kan kalian tahu sendiri kan kalau yang berpakaian coklat itu pasti suka dikirim-kirim kemana, kemana, kemana. Nah, salah satunya adalah teman om saya ini. eh Pada saat mereka tinggal di Cirebon itu, mereka itu baru awal pernikahan, ya. Jadi belum punya anak. Nah, singkat cerita, mereka itu alhamdulillahnya nggak perlu nunggu lama untuk mereka bisa punya anak. Lahirlah anak pertama. Jadi mereka tuh hanya kosong berapa bulan gitu ya. Akhirnya dikaruniai anak. Alhamdulillah cepat. Nah, sampai anaknya usia besar. Jadi dia ini di Cirebon ini lumayan lama dinasnya gitu ya. Dipindahinnya tuh ya muter-muter daerah-daerah situ aja gitu. Nah, singkat cerita pada anaknya yang kedua lahir. Jadi antara anak pertama dan anak kedua ini jaraknya tidak jauh, hanya beda 1 tahun ya. Singkat cerita, berarti kan anaknya udah lumayan gede ya, udah bukan bayi lagi. Nah, suatu ketika bapaknya itu si Pak II ini, kita panggil saja gitu ya, Pak II ini, beliau itu sedang jalan di daerah Cirebon. Ya pulang kantor, terus dia ketemu di jalan sama orang yang notabene itu pakaiannya itu sangat sopan, pakaiannya juga sangat yang meyakinkan gitu ya. Ya nggak tahu juga diyakinkannya dengan berupa hipnotis atau apa kurang tahu. Tapi pada saat itu dia itu dititipin barang. Nah, barang ini berupa keris, teman-teman. Ya. Nah, ceritanya si orang ini nih bilang, "Pak, saya titip, nanti ada saudara saya yang bakal ambil." Gitu. Nah, si Om ini nih memang orangnya baik. Dia percaya-percaya aja. Ya, dia pikirkan, oh iya, nanti Bapak ini aja apa kasih alamat kantor gitu. Jadi kalau mau nanti diambilnya di kantor gitu. Nah, kebetulan kan kantornya dia tuh memang terkenal di daerah sana. Nah, nggak tahu kenapa nih si Om II ini nih percaya aja. Ya dia kayak seperti dihipnotis jadi jatuhnya kan, gitu kan. Nggak lama kok Pak, nanti mau diambil, dia bilang gitu. Ditunggu nih sebulan, 2 bulan gitu ya. 3 bulan, nggak datang-datang. Ya, pada akhirnya si Om ini nih, si Bapak ini pindah dia dinasnya, pindah ke Jakarta. Nah, mau nggak mau namanya dia ngerasa dia orangnya orangnya amanah. Jadi dia ngerasa barang ini titipan, ya dia harus dia pegang sampai kapanpun gitu kan.
Nah, janjinya itu kan akan mau diambil ke kantor. Ya wes, berarti kan barang ini seandainya pun pindah ke Jakarta ditaruhnya di kantor. Nah, mungkin saja kan pikiran dia kalau ada yang minta ke kantornya, dari kantornya bisa menyarankan ke kantor yang di Jakarta gitu kan. Pikirannya tuh simple seperti itu. Jadi mau dipindahin kemana aja, ya karena Bapak ini masih masih di dalam pekerjaan di dalam suatu negara, jadi kan aman-aman aja gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pergilah ke Jakarta. Di Jakarta, dia pilih rumah, harusnya dapat rumah dinas. Tapi karena si istri eh, kurang nyaman dengan rumah dinasnya, dengan segala pertimbangan gitu kan, akhirnya dia lebih memilih rumah di rumah yang selain rumah dinas gitu kan. Nah, akhirnya mereka menyewa di sana gitu kan. Memang nih suaminya ini memang punya posisi jabatan teman-teman gitu. Posisinya ya lumayan bagus saat itu dan anaknya tuh perempuan dan laki-laki. Ya anak pertama itu yang perempuan, yang kedua laki-laki ya. Nah, singkat cerita akhirnya mereka itu anaknya itu sekolah di sana, ada yang TK, ada yang TK, ada yang playgroup ya. Mereka menjalankan kehidupan biasa-biasa aja sampai suatu ketika kejadian itu mulai boom muncul dalam rumah tangga mereka. Jadi mereka itu diganggu oleh orang ketiga, oleh sosok ketiga tapi bukan manusia. Nah, jadi suatu malam istrinya itu kan memang ya termasuk taat beribadah ya, taat dalam baca Al-Qur'annya juga bagus, sholatnya juga bagus. Jadi ya saya rasa itu yang menjadi benteng buat dari keluarganya gitu kan. Karena mungkin kalau nggak ada itu lebih parah dari cerita yang saya mau ceritain ke teman-teman. Nah, singkat cerita nih teman-teman, jadi pada suatu malam dia lagi ngumpul nih di keluarga, lagi ngumpul nih suami, istri, anak lagi kumpul semua. Nah dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin teman-teman. Kok ada yang merhatiin gitu ya di sudut. Nah kan kalau kita di garis ini nih di ujung garis mata ini kan suka kelihatan ya, suka kebayang gitu kan. Kok ada yang merhatiin. Nah kebetulan tuh rumahnya tuh kan hook ya hook gitu. Nah dia itu tuh taman itu masih kelihatan ke arah luar gitu dari sudut ini. Dia lihat ternyata ada sosok perempuan, teman-teman. Sosok perempuan pakai baju putih panjang dengan rambut yang panjang yang menurut dia sih harusnya tidak seram karena memang udah malam-malam jadinya seram gitu kan. Sedangkan kan nggak mungkin tetangga masuk ke perkarangan gitu kan. Dia ngeliat sosok itu, dia merhatiin akhirnya si istrinya ini nunduk nih. Nunduk sudah punya firasat tidak enak. Kok ada perempuan gitu ya. Kan nggak mungkin kalau tetangga kan pasti kan mengucapkan salam kalau namu gitu. Dan ngapain cuma diri di situ aja gitu. Apa hanya perasaan saya aja namanya dia baru 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 pindah rumah kan itu kan baru ngontrak rumah di situ gitu kan rumah dinas bukan rumah dinas sih maksudnya suaminya dalam keadaan dinas gitu kan dan dia belum tahu kondisi rumah di dalam situ ada apa bagaimana gitu kan apa memang pikirannya dia memang rumah ini ya sedikit seram tapi bangunan itu bangunan baru teman-teman modern banget ya rumah minimalis gitu jadi bukan rumah-rumah yang rumah tua rumah horor kayak gitu enggak gitu ya. Nah, dia belum cerita tuh ke suaminya gitu kan. Dia masih masih beranggapan masih masih nyimpen sendiri lah, takut khawatir jadi malah jadi rusuh ceritanya jadi takut gitu kan. Walaupun dia tahu suami sebenarnya nggak pernah takut, tapi ya dia menghindari hal-hal yang nggak ingin mereka bahas dalam lingkungan rumah tangga lah. Nah, itu hari pertama tuh teman-teman. Nah, hari kedua, hari kedua gitu masih seperti itu gitu ya. Tapi saat ini posisinya pindah. Tadinya kan posisinya itu kan di taman ya, di taman posisinya. Nah, ini nih posisinya beda lagi gitu kan. Kok kayak ada yang merhatiin dan yang lihat tuh istrinya lagi gitu kan. Nah, itu lebih mendekat lagi di jendela, teman-teman, di jendela gitu ya. Jadi posisi posisinya dia itu kan lagi kan dapur nih. Dapur itu kan memang kan nggak pakai hordeng yang panjang atau nggak
tutup yang rapat lah. Biasanya kan kalau dapur kan ada sedikit selanya ya. Dia ngeliat di sudut-sudut jendela situ, gitu. Sama masih wanita ini. Nah ini dia udah mulai takut nih di sini, tapi dia masih mempertahankan untuk tidak cerita dengan suaminya. Dia masih pertahankan diri gitu kan. Nah, sampai hari-hari selanjutnya dia merasakan teror di dalam mimpi gitu ya. Dia mimpi dengan wanita yang sama. Yang tadi yang dia lihat di bayangan dia itu yang di sudut mata itu samping yang merhatiin dia itu dia diliatin itu gitu loh. Tapi di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi itu lebih ekstrim. Kalau di dalam mimpi itu sampai dia ngerasa makhluk tersebut tuh menyentuh dia dan nyekek. Sampai dia akhirnya bangun tuh susah nafas gitu kan. Dia bangun tuh badan pada sakit semua. Jadi dia ngerasa tidur tuh dia tuh kayak kayak berantem gitu loh. Nggak pernah nyaman. Akhirnya dia kayak ngerasa nggak seger dan akhirnya ketangkep lah sama suaminya. Kok kamu kenapa? Suaminya nanya gitu ya. Kok nggak seger? Eh beda lah intinya seperti itu gitu kan. Nah dia tahu ini akibat dari dia mimpi terus dia di mimpi itu seperti berantem rasanya dan setiap bangun tidur dia tuh capek rasanya kayak gitu teman-teman. Nah dia bingung nih apa dia cerita apa enggak atau memang dia itu memang masuk angin aja kecapean namanya orang baru istilahnya baru pindahan ya. Dia mau meyakinkan ini kembali perasaannya dia nggak mau dia cerita terus malah mengkhawatirkan suaminya karena kan walaupun bagaimanapun yang ingin menginginkan rumah ini kan bukan suaminya tapi dia nih si istri. Kalau suaminya kan maunya di rumah dinas tapi kalau si istrinya dia nggak mau maunya di rumah yang ini nih yang dia tempatin gitu loh. Kok tapi malah jadi keadaannya seperti ini jadi dia tuh kayak makan si buah malakama. Dia cerita tapi ini pilihan dia gitu kan. Nggak cerita tapi nyiksa dia gitu kan. Pertanyaannya tuh dalam hati istrinya sampai sampai mana saya kuat gitu loh. Nah, itu yang dia lagi pertimbangkan gitu kan. Dia pengen cerita ke suaminya. Nah, akhirnya makin ke sini nih teman, makin 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 ke sini gitu kan. Dia sakit-sakitan terus. Ada aja. Ya karena dia ngerasa dia tidur nggak pernah fit. Yang di dalam mimpi lah dia mau dicekek, yang di dalam mimpi lah dia mau di apa mau disakitin lah intinya seperti itu yang di dalam mimpi lah yang dia tuh antara mimpi nggak mimpi dia kayak mau didekap kayak gini nggak bisa nafas pokoknya yang kalau bangun tidur tuh badannya tuh kayak biru-biru kayak gitu loh dan biru-birunya tuh kan kalau kebentur kan sakit kalau dipegang ini enggak teman-teman jadi kayak biru kemerah-merahan kayak gitu sampai dia bingung gitu kenapa ini badan dia kok biru-biru kemerahan kayak gitu dia masih berpikir oh nih mungkin dia capek dia pokoknya intinya dia berusaha untuk tidak menerima kenyataan dan dia coba untuk menghandle semuanya itu sendiri gitu loh intinya tuh dia bisa bisa menghadapi ini sendiri karena dia malu dengan pilihannya padahal sebenarnya salah sih harusnya daripada dia mendepankan rasa malu tapi dia tersiksa kan tuh juga lebih dia ngezolimin diri sendiri aku bilang ke si tante ini, tante sama aja saat itu tuh menzolimi diri tante sendiri. Aku bilang gitu karena Tuhan kan juga melarang kita menzolimi diri kita sendiri karena ya bentur dengan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Nah, sampai akhirnya suatu ketika suaminya ini eh, menangkap sebuah keadaan, kondisi ketika mereka lagi duduk berdua gitu ya, lagi ngopi atau gimana, si istrinya tuh lebam-lebam badannya. Kaget dong suami. Loh, mah kenapa? Dia bilang gitu. Kok badan kamu pada lebam-lebam kayak gini? Kenapa? Gitu. Karena serem. Lebam-lebamnya tuh antara biru-biru kemerah-merahan gitu dan kalau udah lebam tuh gede gitu kan. Kenapa gitu? Nggak tahu. Dia bilang gitu kan ya bisa jadi ya, kecapean kamu coba kamu pijit atau apa gitu refreshing nah suami itu memang baik baik banget coba kamu spa terus pijit atau apa gitu kan coba relaksasi mungkin kamu capek karena kan memang kan namanya pindahan rumah ya nah akhirnya dia ngikutin saran suaminya besok dia pergi spa tuh pergi spa atau apa nah ketika dipijit tuh sampai tukang pijit itu tuh nanya Bu, ibu sakit nggak sih nih? Badannya pada biru-biru gini, merah-merah biru-biru kemerah-merahan gitu kan enggak gitu kan ya apa mau varises ya sampai dikirain tuh mau gejala varises gitu kan enggak juga gitu kan terus nanti nanti deh saya coba periksa ke dokter gitu kan iya bu soalnya ini lebam-lebamnya kayak kayak ibu kebentur atau ibu dipukul kaget dong dia
si tante tante ini nih dipukul. Ya memang benar, dia kan selama tidur kan dia selalu berantem terus. Karena dia menghindar mau dicekik, dia menghindar mau didekap gitu, dibuat nggak bisa napas, dia menghindar begini gitu. Intinya dia dalam setiap tidur tuh dia selalu disakitin. Jadi kalau dia nggak lihat secara nyata, dia pasti disakitin lewat mimpi. Itu saja selalu. Jadi dia tuh di posisi bawah malakama. Dia di kehidupan nyata dia ngelihat dia juga nggak nyaman, di dalam mimpi dia juga disakitin gitu kan. Jadi dia dibuat kondisi yang dia nggak bisa memilih dan dia tidak nyaman gitu kan. Nah terus akhirnya dia inget kan, kesentak gitu. Ah masa nih, apa jangan-jangan karena mimpi itu, efek itu. Nah si tante ini nih dia percaya, dunia-dunia spiritual tuh dia percaya. Cuman kan kondisi dia tuh harus benar-benar di make surein gitu loh, karena kondisinya tuh serba serba bersamaan. Dia baru pindah, terus dia juga dalam kondisi capek gitu kan, ini rumah baru juga, jadi dia tuh complicated lah pikirannya, ini apa gitu. Dia nggak mau salah-salah nerka gitu loh, takutnya kalau dia berpikiran secara sakit secara medis ternyata ini adalah hubungan spiritual, begitupun dengan sebaliknya itu. Nah akhirnya coba aja Bu, periksa Bu ke dokter karena ini di punggung Ibu juga ada. Kaget dia, di punggung. Hah, di punggung juga ada? Ada Ibu, tapi ini sedikit panjang. Jadi kayak garetan gitu loh, kayak cakaran. Kayak, tapi kan kalau cakaran kita ngegaruk kan ya beda ya gitu. Ini panjang gitu. Kayak bes, kayak gitu. Nah, terus nah itu lebam juga. Coba Ibu gitu kan. Nah, kebetulan nih yang mijit dia di spa ini nih dia orang bisa spiritual gitu loh. Jadi dia ngomongnya tuh agak sedikit ke arah spiritual. Dia bilang, Bu, kalau ibu ngerasa nggak sakit, diurut, dipijit, berarti ibu bukan karena faktor medis, kebentur atau apa. Mungkin ibu ada sesuatu beberapa minggu ini yang ibu rasain, yang ibu nggak ceritain. Dia bilang gitu kan. Terus dia kayak kesentak kan hatinya. Barulah dia cerita, iya saya sering lihat perempuan di dalam rumah saya, di dalam perkarangan rumah saya gitu kan. Nah kalau saya lagi ngeliat dia, saya ngeliat dia dalam mimpi. Tapi kalau di dalam mimpi saya disakitin, saya tidur tuh nggak pernah nyaman. Setiap bangun tidur tuh sakit semua badan saya gitu kan. Terus setiap tidur tuh saya tuh kayak dicekik atau nggak, saya nggak bisa napas, kayak didekep gitu kan. Dan saya pasti akan meronta-ronta. Dan itu setiap mimpi tuh perempuan itu datang, hampir setiap hari perempuan itu datang gitu kan. Terus, wah Bu, ya kita bukannya nggak mau percaya medis, tapi kalau menurut cerita ibu lebih ke arah non medis, dia bilang gitu. Ibu nggak mau sebaiknya ke tempat orang yang memahami ini gitu kan. Tapi ya udah ibu ke medis dulu aja, cek darah siapa tahu gitu kan. Oh iya benar gitu kan ya. Tapi kalau saya rasa sih ini non medis Bu gitu kan. Saya sih ada kepikiran ke arah situ, tapi ya coba aja gitu. Saya periksa dokter dulu buat suami saya gitu kan. Nah, akhirnya besok pulang nih dari urut, dia ngobrol sama suaminya, dia bilang, "Pah, saya besok mau ke dokter ya. Saya mau periksa darah," dia bilang gitu. "Papa kan lihat saya lebam-lebam seperti ini. Takutnya khawatir ada apa-apa." "Oh iya," kata suaminya, "saya juga pengen nyuruh mama kayak gitu," gitu kan. "Perlu diantar apa enggak?" "Enggak usah, karena papa kan baru baru ngantor di sini, jangan sampai nggak kerja," gitu kan. Nah, udah istrinya akhirnya pergi sama supir. Habis nganterin anak ke sekolah, terus langsung dia ke rumah sakit. Nggak jauh dari rumahnya memang ada rumah sakit ya. Dia ke rumah sakit, dia periksa semua darahnya dia periksa semua pengentalan darahnya dia yang berhubungan dengan segala darah tuh baik. Intinya tuh hasilnya baik-baik aja gitu kan. Sampai dokter juga bingung. Gejala varises juga bukan. Kan khawatir bisa gejala varises ya. Oh ini juga bukan. Pokoknya diperiksa lah semua. Itu nggak ada apa-apa. Dia sehat-sehat aja. Nggak ada yang masalah yang signif, yang bener-bener dia tuh dia karena sesuatu dari medis. Nggak ada apa-apa. Nah akhirnya dia bilang dong ke suaminya, dia lapor, "Pah, mama sehat-sehat aja. Nggak ada nggak ada yang penyakit yang berbahaya." Terus kenapa ya kayak begitu ya? Ya, mama sih ada yang dirasa, Pak. Cuman kayak mau ngomong sama papa bingung. "Loh kenapa?" Dia bilang gitu kan ya. Terus nggak bingung aja mau nyampein ke papa tuh bingung gitu kan. Karena kan semua kondisinya tuh berbarengan. Kita pindah rumah, papa pindah kerja gitu kan. Jadi kan saya benar-benar harus cari tahu gitu kan.
Nah, ceritalah si istri, si perempuan itu, terus sampai di mimpi itu, dan ternyata si suami pun melihat. Jadi yang melihat itu bukan istrinya aja, tapi suaminya juga melihat. Itu kaget dong, aku merinding kalau cerita kayak gini nih. Kalau cerita ini nih, kalau denger ini merinding lagi, merinding lagi. Jadi kaget dong. Jadi kamu tuh ngelihat, kaget jadi, loh, papa juga ngelihat. Saya ngelihat, dia bilang gitu kan. Tapi kan saya nggak mau takut nakutin kamu gitu kan. Terus sejak kapan kamu lihat? Ya sejak kita tinggal di sini saya ngelihat. Nah saya tuh pengen tahu ini rumah tuh kenapa? Ada apa dengan rumah ini? Gitu kan? Apa ini memang bawaan dari rumah ini? Gitu kan? Atau memang kita pindah dari mana atau bagaimana? Kita kan perlu tahu Pak, gitu kan. Akhirnya dia tanya lah nih sama tetangga, cari tahu. Terus dia juga tanya sama yang nyewain. Dan ternyata nggak ada kejadian yang menyeramkan di situ sebelumnya. Nggak ada, maksudnya nggak ada kejadian bekas rumah pembunuhan atau apapun itu nggak ada. Jadi ya rumah direnovasi, rumah baru makanya kan rumahnya tuh minimalis gitu loh. Jadi bukan rumah-rumah lama, jadi benar-benar kayak rumah baru ini memang mesti renovasi atau semua. Dan memang rumah itu nggak ada kisah histori yang serem gitu nggak ada gitu kan. Nah, terus akhirnya rumah nggak ada apa-apa Pak. Nah sampai suatu ketika suatu keadaan maghrib ya maghrib anaknya itu yang perempuan anak yang pertama setiap dia maghrib ini masih hari pertama maghrib ya. Jadi tuh kayak levelnya tuh naik terorannya. Nah, anak yang pertama yang perempuan, maghrib itu, dia itu pasti telanjang, buka baju. Tadinya pakai baju nih, telanjang, terus langsung lari meluk-meluk bapaknya. Dan itu setiap maghrib kayak gitu. Jadi dia tuh, anak itu tuh kayak apa ya? Kayak mama bapaknya tuh kayak bukan mama bapaknya. Jadi buka baju langsung melukin bapaknya. Nah itu setiap maghrib yang terjadi gitu anak perempuan sampai sampai tuh intinya tuh sampai dibaca-bacain atau gimana baru tuh anak tuh luluh gitu loh. Ini kayak sama bapak itu kayak sama pasangan kayak bukan sama bapak sama anak dan itu setiap maghrib. Dan yang lebih menyeramkannya kali ini terornya itu teman-teman bukan bukan hanya sekedar dia ngintip-ngintip enggak. Ini fair. Dia ngelihat di kalau teman-teman ada kayak kamar gitu gimana dia di jendela-jendela dia begini dan dia natap dia ngeliatin begini dengan wajahnya yang menyeramkan itu dia begini itu aduh aku tuh kalau ceritanya pasti itu istrinya ngeliat istri dia tuh bener-bener ngeliatin melotot istrinya jadi kayak kayak si perempuan ini tuh kayak cemburu sama si istrinya gitu kan yang bener-bener istri tuh diliatin begini dan istrinya tau nggak apa istrinya ya udah apapun yang bisa dia lakuin dia ngelakuin dia sholat apapun itu yang berhubungan dengan agama dia ngaji dia apa untuk menghindarkan perasaan takutnya dia untuk mengusir makhluk itu kan karena ya itu yang dia alamin dan dia tuh sekarang ngeliatinnya tuh bukan ngumpet-ngumpet dia fair-fairan ngeliatinnya kayak gitu kan dan anaknya itu setiap maghrib kayak gitu buka baju lari papa langsung melukin segala macam kayak begitu telanjang bener-bener telanjang jadi setiap maghrib itu anak yang perempuan nggak mau pakai baju dan perilakunya tuh kayak bukan bapak sama anak jadi kayak sama pasangan si anaknya masih TK TK kecil itu yang diganggu yang dari anak pertama nah akhirnya si setiap mereka pokoknya lagi bersama setiap mereka lagi bersama bukan cobaan gangguan itu lebih dahsyat penampakan itu lebih dahsyat dia di ruang tamu nih lagi kumpul bapak anak istri semua lagi kumpul kan ya nah dia tuh begini sama dia di lorong-lorong kalau dia nggak diri dia begini begini latin natapin aja ngeliatin bener ngeliatin mau istrinya lagi apa dilatin begini bayangin dan itu setiap hari kayak begitu Gak. Nah akhirnya mulailah keluarga ini menurut saya sih si tante masih om ini telat ya untuk dia nyari orang yang bisa. Karena dari awal aja tuh udah mengganggu banget. Akhirnya dia nyari orang dari nyari nyari apa diskusi gitu ya sama sama Pak Haji itu ya inget banget waktu itu
dia diskusi sama Pak Haji, akhirnya disarankan untuk ketemu orang spiritual. Nah, ngomonglah si orang spiritual itu. Dia bilang gini, Pak, si orang terus ngomong gini, Pak, Bapak ada dititipin barang atau enggak? Dia lupa kan? Gak ada ya, karena kan kejadiannya udah lama. Bapak dititipin barang atau enggak? Coba Bapak ingat-ingat, adakah orang yang nitipin barang ke Bapak? Dan barang itu masih ada sama Bapak? Di rumah sih nggak ada ya. Dia bilang itu nggak ada barang titipan. Istrinya inget, Pah, ada. Papa inget nggak waktu kita di Cirebon, Papa ketemu orang, terus orang nitipin barang ke Bapak. Jadi keris, tapi bukan keris kayak gini guys. Kalau ini mah, gitu kan. Jadi itu nggak begitu besar gitu kan. Nah terus udah gitu, oh iya ada, tapi kan saya taruh di kantor. Nah itu dia Pak, itu orang nggak suka sama Bapak. Itu barang itu isinya ya perempuan itu. Gitu, kunti. Ternyata isinya. Nah itu nggak suka. Orang itu nggak suka sama Bapak, emang niatnya mau ganggu keluarga Bapak. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian dititipin hal-hal kayak begitu, gitu kan ya, orang yang nggak dikenal, ya lebih baik tidak usah gitu. Karena kan Anda tidak mengenal orang tersebut, langsung ucuk-ucuk datang. Tapi memang sih dia itu kayak apa ya, kayak aneh aja, orang nggak kenal, temen bukan, apa bukan. Cuma bilang nih titip, nih punya, nanti bakal diambil sama yang punya. Bilangnya begitu. Dia pun nggak dikasih, cuma dititipin. Nah ternyata orang tersebut emang nggak suka sama karir si bapak ini. Gitu. Jadi kayak bapak ini tuh memang umurnya nggak tua, tapi punya jabatan tuh paling paling tertinggi di kantornya. Jadi dia tuh kayak iri gitu kan. Nah dari segi karir tuh nggak bisa dijatohin karena dia termasuk pejabat yang lurus-lurus aja gitu loh. Tapi memang ya karirnya bagus, prestasinya bagus gitu. Jadi mau jatuhin dari segala hal tuh susah. Dan kebetulan si Om ini nih lingkungan keluarga pejabat juga gitu loh. Jadi dianggap tuh kuat lah di posisi kantornya itu, sulit dijatuhkan. Bisa dijatuhkan hanya dengan keadaan dari hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, terus akhirnya dia baru ingat kan. Nah, terus gimana saya harus, jadi tuh barang itu dililit kain putih. Dililit kain putih, jadi bukan sekedar keris keris nggak begitu besar gitu kan. Kalau ini kan besar gitu ya, ini nggak begitu besar gitu kan. Dan apa ya, kalau kata tanteku sih nggak bagus, bentuknya juga nggak bagus gitu kan, nggak, barangnya juga dari mata juga nggak bagus gitu kan, nggak unik, nggak apa pokoknya gitu, nggak, jadi malah jadi kesannya serem gitu kan. Nah itu dibungkus putih, kain putih. Nah si Om ini kan nggak mikir ke arah mana-mana, ya namanya dia dititipin, hanya pikiran kayak gitu, ntar dia mau diambil sama saudaranya gitu kan. Nah dicarilah akhirnya si orang tersebut, dicari gitu loh ya, dicari intinya karena dia ngasih nomor handphone. Nih Pak ya, nanti orangnya dicari, nggak bisa dihubungin. Nggak, intinya tuh orang tuh kayak menghilang aja dari dunia gitu, nggak ada kabar beritanya. Nah akhirnya sama si bapak yang orang spiritual ini, bisa nggak saya lihat barangnya? Oh bisa Pak, bisa gitu kan ya. Gimana Bapak ke kantor atau bagaimana? Ya udah saya ke kantor aja, karena kalau dibawa ke sini takutnya di dalam kamu pegang ke rumah malah makin jadi gitu kan. Ya udah saya ke kantor aja, kata si orang spiritual ini. Datanglah dia ke kantor. Pas dia pegang, enggak, sebelum dia datang ke kantor itu, si bapak ini mau ke kantor itu ada dia kendalanya. Kan si bapak itu kan naik motor ya. Itu hujan segede-gedenya, pokoknya ada aja kendalanya, pokoknya yang buat dia tuh susah untuk menuju ke kantornya itu gitu kan. Sampai akhirnya bisa masuk ke kantor itu gitu kan. Pas dia masuk itu dia ngerasa panas, tapi AC sebenarnya panas. Nah itu panasnya tuh dia kayak ngerasa di bara api. Sampai tuh si si bapak yang masuk itu tuh kulitnya sampai merah gitu. Tapi si Om nggak apa-apa. Jadi lucu kan, aneh kan. Makanya si Om tuh nggak curiga dengan barang itu karena ya nggak apa-apa. Nah si bapak itu pas boom, pas masuk itu tuh dia tuh kayak keringetan tuh kayak orang habis apa tuh,
Kayak orang habis maraton lah kalau kata si tante ya. Terus ini merah semua kayak orang kebakar semua. Dia bilang ini panas banget. Sampai dia ngomong gitu. Dia nggak ngerasa si itu ngerasa dia kalau si bapak itu lebih ke energi kan ngerasanya. Kalau dia kan langsung diliatin gitu. Ini lagi ini di ruang tamu dipototin gini nih dengan rambut yang panjang itu. Bayangin dan itu setiap hari istrinya diteror kayak gitu. Jadi tujuannya itu ya memang udah segala macem untuk karirnya si bapak, untuk rumah tangganya si bapak, untuk anaknya juga. Jadi untuk kehancuran, kehancuran bukan hanya kehancuran dari untuk si bapak ini gitu, untuk si om, tapi kehancuran untuk keluarga itu, ke anaknya, ke istrinya, ke si suaminya gitu loh. Pokoknya bagaimana caranya mereka hancur sehancur-hancurnya. Gitu sampai anaknya juga gitu loh. Bener-bener luar biasa ini gitu kan energinya. Nah, terus akhirnya ini diambil mana barangnya Pak? Dia duduk si bapak itu ya, dipegang, kaget dia. Akhirnya si orang spiritual ini bilang, "Bapak tahu ini kain apa?" Dan dia baru ngeh. Dilihat, dilihat begini kan. Ini kayak kain pocongan, Pak. Loh, Bapak baru tahu ini kainnya kain ini. Ya Allah, Pak, saya baru tahu, Pak. Waktu saya nerima ini saya nggak kepikiran ini kain apa, kain apa. Ya Tuhan, ternyata menurut si tante, si om juga baru ngeh kalau itu kain pocong. Jadi bukan bukan bungkus mata hanya bungkusan biasa. Itu dong enggak. Dan kainnya itu pun masih ada kayak bekas tanah-tanahnya tuh ada. Kan membagongkan ya, maksudnya ketika saat itu om nerima itu, dia tuh nggak ada kepikiran itu kain pocong atau kain ada tanah-tanahnya bekas pocongan. Dia nggak ngerasa itu gitu loh. Dan tak kalau si tante kan emang nggak ngeliat kan dari awal tuh emang nggak ngeliat, cuman diceritain ada dititipin barang gitu kan. Dan dia nggak ngeliat bentuknya gitu loh. Emang dia nggak tahu kenapa dia nggak peduli ke situ gitu loh karena dipikirkan tuh urusan urusan apa ya urusan bapak-bapak lah intinya seperti itu. Pak ini lihat Pak, Bapak ngeliat kan, Bapak ngeliat. Iya saya baru ngeh, ini kain pocongan Pak. Dan ini masih ada tanah-tanahnya Pak. Ini bekas tanah semua Pak. Dan ini yang sepertinya diambil dari bekas tali pocong itu Pak. Wah dia langsung, itu namanya takut itu si om ya. Saya harus gimana Pak? Saya coba hubungin orang itu semalam di telepon gak bisa Pak. Orang itu kayak ditelan bumi aja. Ya iya kayak ditelan bumi. Yang ngasih itu ke bapak itu ya memang gurunya. Dia bilang gitu. Nah, emang tujuannya emang mau ngasih ke bapak ya bukan dititipin. Nah, kalau dititipin kan masa iya dan punya saudaranya nggak langsung diambil, kenapa harus lama-lama kayak gini? Terus ditanyalah sama si om, tapi kenapa baru rasanya sekarang Pak? Ya karena bapak pada saat di sana itu kan mereka coba untuk hancurkan. Loh, bapak malah dikirimnya di tempat yang bagus di Jakarta. Jakarta Selatan pula saat itu kan. Dia makin panas nih. Harapannya dia kan karir bapak waktu di Cirebon itu kan nggak bagus. Dia udah nyerang di situ gitu loh. Nah, dia pikir ini akan apa istilahnya akan segala niat dia tuh tercapai. Ternyata bapak malah dikirim ke Jakarta di tempat yang bagus di Jakarta Selatan pula. Naik jabatan yang lebih tinggi jadi pemimpin kepala loh. Bayangin dengan usia muda. Nah, itulah akhirnya diaktifin lah semuanya volumenya makin dikencengin. Jadi yang teror-teror bapak itu ya makhluk yang berisi ini. Gitu. Terus diceritain lah, Pak anak saya setiap maghrib menjelang tuh Pak, menjelang saya lupa ya setiap maghrib apa, pokoknya menjelang lah, menjelang maghrib itu pasti buka baju, telanjang, terus mau meluk saya mulu Pak bawaannya. Nah terus, itu bawaan energinya dia. Baru si istrinya cerita, dan saya Pak, saya setiap lagi ngumpul sama suami,
Itu saya diteror Pak, diliatin begini Pak dari kaca-kaca jendela di dia ada di atas, suka-suka ada kayak kaca-kaca gitu kan di pintu jendela itu kan. Dia begini Pak, ngeliatin saya. Dan itu setiap kami kumpul, setiap saya lagi istilahnya suami istri tidur di tempat tidur lagi bermesraan gitu kan ya, lagi apa, dia begini dan dia melotot Pak, marah mukanya gitu. Terus dan bukan hanya di dunia nyata aja, di mimpi juga saya disakitin Pak, sampai dikasih lihat tuh biru-birunya. Akhirnya si bapak bilang, kalau ini persoalannya si kuntilanak ini udah jatuh cinta suka sama suami kamu. Itu. Loh gimana ceritanya Pak bisa? Tadinya niatnya mau nyakitin, mau ngancurin keluarga kami, ya dengan cara seperti itulah maksudnya kata Bapak. Jadi kamu itu dinikahkan dengan ini. Kan kaget. Jadi diikat si Bapak itu, si Om ini dinikahkan dengan yang tali pocong ini. Kaget kan dia di situ. Ya Tuhan, ya menghancurkan gitu. Intinya pengen semuanya hancur, bukan karirmu aja yang hancur, tapi rumah tangga kamu, anak-anak kamu, ya semuanya nggak tersisa. Makanya anaknya yang sekecil itu aja kena. Dibuat kayak setengah gila pas setiap menjelang maghrib itu dia telanjang bulat melukin bapaknya kayak bukan sama sama bapaknya, kayak sama pasangan gitu loh. Dan itu setiap hari. Kalau nggak diturutin tuh ngamuk ya minta ampun, marah-marah, rungsing, apalah segala macam. Pernah kan nggak diikutin? Itu ngamuknya, tantrumnya lebih parah. Nah akhirnya kita cari jalan solusi, jalan keluar, kita cari solusi. Coba kita iniin ya, intinya mau dibersihin sama bapak. Minta segera nih, Pak. Ya udah Pak, segera aja. Kapan bapak bisa main ke rumah gitu kan? Nah ini gimana Pak barang saya bawa. Akhirnya benda itu dibawa gitu kan, dibawa masih bapak, nggak tahu diapain masih bapak. Nah terus datanglah nih ke rumahnya, sengaja si bapak datang dari asar karena pengen ngeliat fenomena si anak nih. Pas si bapak ini datang aja nih, itu yang namanya hal-hal yang nggak enak tuh terasa, yang bau amis lah, yang bau darah lah, yang bau apa ya, pokoknya bau-bau nggak enak kayak gitu kan. Dan yang nyium itu bukan si bapak aja, yang di dalam rumah semua itu nyium, termasuk pembantunya nyium. Terus lebih menyengat gitu kan. Terus udah kamu sekalian sabar aja, baca-baca aja semua. Nah menjelang maghrib bener tuh anak kambuh lagi, telanjang langsung. Dia tuh buka baju sendiri, dia buka baju sendiri, semua lari langsung melukin bapak menjadi pangku. Ih, terus astagfirullahaladzim. Dan you know that teman-teman, pas si bapak ini ngelihat, si bapak yang orang spiritual ini ngeliat, jadi om itu tuh mangku itu bukan mangku anaknya, tapi mangku sosok itu. Coba bayangkan teman-teman. Jadi dia tuh mangku sosok itu, tapi di dalam tubuh anaknya. Kenapa nggak mau di dalam tubuh istrinya? Karena kalau di dalam tubuh istrinya, dia juga tahu itu akan menciptakan nuansa romantis, akan menciptakan suasana harmonis. Sedangkan dia kan tujuannya bukan itu. Nah dia makanya nggak mau masuk ke dalam istrinya. Jadi dia masuk ke dalam anaknya. Murni yang diganggu tuh anaknya. Dan untungnya segera. Gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan kan. Kenapa harus ke anak saya? Kenapa nggak ke istri saya? Ya kalau ke istri kamu ya hubungan romantis akan menciptakan nuansa harmonis. Kamu juga nggak akan inilah intinya. Dan dia juga cemburu, dia nggak mau juga ngapain gitu kan. Istilahnya sang istri otomatis kan istilahnya disayang lah berpikiran kayak gitu. Dia nggak mau itu. Nah, akhirnya diobatin lah segala macam. Itu anak meronta-ronta, nangis apa sampai mukulin yang megang, bapaknya dipukulin, pokoknya ibunya segala macam tenaganya. Itu anak sekecil itu, sekurus itu umur 5 tahun ya.
itu yang megang si mbaknya, supirnya apa segala macam kan, karena anaknya kan diselimutin pakai spray, akhirnya kan dililit begitu kan. Ya karena tenaganya tuh ya bukan tenaga anak kecil, dibaca segala macam duet teriak anaknya gitu kan, berontak apa segala macam gitu, sampai istilahnya bapaknya tuh walahan gitu melukin dia gitu kan ya, antara geli tapi ini anak gitu kan ya, dipelukin gitu kan ya, sampai gitu tenaganya si tante Mbak bilang itu mah bukan tenaga anak umur 5 tahun, bayangin harusnya kan dikekep bapaknya aja kan udah nggak gerak, ini sama bapaknya juga sama ibunya juga sama supirnya juga sama mbaknya juga, wah semua dipegangin, mau dipakein baju dulu kan, sebelum itu dipakai baju nggak mau, dia nangis dia merontak terus dia ketawa, dia teriaknya tuh ngelengking, sampai ngelengking kayak gitu kan, terus ketawa-ketawa tuh anak, baru tuh nunjukin ketawa-ketawa terus dia apa ngelengking gitu kan ya, aduh aku merinding kalau kayak gini kan ya, terus udah gitu dibaca-bacaan terus sama bapak, akhirnya lemah tuh anak, diem, si bapaknya nih suruh azan di kuping anaknya, diazan kan, bapak azan anak, bapak azan di kuping anak bapak, diazanin tuh anaknya, akhirnya melemah tuh melemah gitu kan. Nah terus si siapa, si mbak kan ada mbak yang tadi tuh pindah ke dalam mbak itu, dia pokoknya intinya nggak mau ke istrinya, kalau ke istrinya tuh dia cuma disakitin, dibikin biru-biru badannya, dilebam-lebamin segala macem, kayak tidur kayak dicekek atau apa, pokoknya kalau istrinya lebih lebih disiksanya tuh kayak gitu gitu kan ya. Akhirnya kasih mbak itu, jadi abis dari ke anak itu dia pindah ke mbak itu yang kemasukan, sama tuh lebih lebih lagi tenaganya, dia kan udah gede si mbak kan, kalau anak kecil aja bisa segede itu bagi si mbak, wah dia meraung-raung segala macam, dia mau buka baju, bawaannya mau buka baju kayak gitu. Nah akhirnya diberesin juga masih bapak, hilang lah tuh semua, udah nggak ada yang masukan. Nah terus akhirnya si yang tadi eh, benda yang dititipkan ke si bapak itu akhirnya dikuburin, karena kan memang kan tali pocongnya ini kan berasal dari tanah. Nah, nah si ini kan kita nggak bisa nemu ini, dia ngambil di tali pocong di mana untuk ngiket ngiket kerisnya itu gitu kan. Jadi dia itu cari nyari 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 tanah, ya udah akhirnya dikuburin, dikuburin selayaknya kayak orang meninggal aja. Si bendanya itu dikuburin gitu kan, dikuburin, disiramin, dibacain doa segala macam gitu kan, si bapaknya yang melakukan, si bapak yang spiritual itu. Nah, setelah setelah itu tuh, setelah eh, hal itu dilakukan, besokannya si perempuan ini tetap datang gitu ya, tetap datang tapi melalui mimpi ke istrinya. Nggak yang nggak yang neror, bung gitu lagi kayak itu, nggak yang nggak ngeliatin. Kamu bayangin aja teman-teman, ada kunti di pintu kamar kamu kan, pintu kan suka ada list gitu kan, list jendela, diginiin setiap hari. Lah kamu bayangin aja, dan istrinya tuh udah diteror kayak gitu kan, biar rasa cuma 2 hari 3 hari kan, tapi rasanya kayak bertahun-tahun, sampai si istrinya tuh ngomong, si tante ngomong, tante tuh udah berpikir mau cerai, karena yo ya serem lah diliatin kayak begituan terus gitu kan ya. Terus akhirnya tante nggak kuat gitu kan, capek juga batin. Nah udah nih teman-teman, nah di dalam mimpi itu nih, dalam mimpi ini kan udah dibersihin nih, dalam mimpi itu si cewek datang, si cewek datang, dia cuman diem, dia ngeliatin gitu kan, terus udah dia nggak disakitin, nggak ada apa, terus akhirnya si perempuan itu pergi, perempuan tersebut, tapi pas sekali pergi dia tuh senyumnya tuh kayak senyum sinis gitu loh, dia pergi udah nih, eh jelang kepergian perempuan itu berapa tahun gitu ya bedanya, 1 tahunan ya 2 tahunan, si om jatuh sakit, si om jatuh sakit teman-teman. eh di jatuh sakitnya tuh ya nggak tahu sih sakitnya apa gitu kan, nggak ada detek juga, terus ya pokoknya ngancurin badannya lah intinya seperti itu. Akhirnya si om meninggal dunia dalam keadaan umur masih muda, dengan posisi jabatan tinggi, umurnya masih muda gitu ya. Nah si om tuh meninggal dunia itu ya, anaknya masih kecil-kecil ya, karena kan tadi kan jaraknya nggak jauh, antar setahun 2 tahunan lah tinggal di tempat, di rumah itu. Akhirnya si om meninggal dunia.
begitu. Ya Allah alam meninggalnya karena apa tidak tahu, tapi dari rumah sakit pihak memang ada penyakitnya gitu kan, tapi tidak tahu juga. Yang pasti udah nggak bisa disembuhkan dan sakitnya tuh memang nggak ada tanda-tanda langsung parah, langsung nggak berdaya, terus yang nggak butuh waktu lama untuk berjuang, akhirnya dia meninggal gitu. Dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Gitu teman-teman, semoga kisah ini bisa dijadikan sisi baiknya. Kalau ada yang baik disimpan, kalau yang tidak ada yang baik dihembuskan ke jauh-jauh gitu ya. Dan semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya pamit, bila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya, di share sebanyak-banyaknya agar menjadi spirit buat saya. Assalamualaikum, saya pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.